Meredam keresahan masyarakat, polisi segera mengambil tindakan. Dan tak butuh waktu lama, tim gabungan Polsek Patrang dan Satreskrim Polres Jember akhirnya berhasil menangkap si pelaku, yang tak lain adalah seorang pria pengangguran dan tinggal tak jauh dari rumah korban. Meski demikian, penyidik masih menemui kendala untuk mengungkap motif pasti pelaku, sebab keterangannya cenderung tidak konsisten. Penyidik bahkan perlu pendapat saksi ahli, yakni psikiater, untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, sekaligus menjadikan hasil diagnosa psikis sebagai pertimbangan langkah hukum lanjutan. Dari dasar informasi dari warga tersebut, kami langsung koordinasi dengan Satreskrim, Pak Satreskrim. Saya langsung koordinasi dengan Pak Satreskrim untuk membentuk tim bersama tim Resmob untuk mendatangi TKP. Setelah kita datangi TKP, pada saat itu kebetulan si pelaku ini tidak ada di rumah, lagi keluar dengan saudaranya bernama Rudi. Itu kita cek di sana, kita ajak Ketua RT dan Ketua RW di sana serta tetangga untuk menyaksikan. Kita cari pelakunya terlebih dahulu dan alhamdulillah pada saat hari itu juga kita temukan si pelaku kebetulan lagi makan mie ayam di depan Rumah Sakit Subandi bersama saudaranya bernama Rudi itu. Setelah itu kita amankan, kita keler ke rumahnya untuk menyaksikan bersama Ketua RT dan Ketua RW termasuk keluarganya si Rudi tersebut untuk menyaksikan bahwa di situ ada barang bukti yang identik dengan barang bukti yang sudah kita amankan sebelumnya. Itu kita dapati benar bahwa di situ itu ada bahan-bahan baku yang untuk mengisi wafer tersebut, yaitu berupa potongan seng yang sudah digunting runcing-runcing, kemudian ada potongan paku, kemudian juga ada cutter kecil-kecil yang sudah dipotong-potong itu. Jadi memang identik sekali dengan barang bukti yang sudah kita amankan. Selain itu di kamarnya juga kita temukan kemasan serupa yang sudah dikemas oleh pelaku. Jadi sama. Jadi kayaknya itu dipotong terlebih dahulu oleh pelaku, kemudian diambil dan diisi bahan-bahan berbahaya itu. Ada satu lagi juga yang setelah kita buka di TKP itu ternyata tidak ada isinya bahan-bahan benda-benda tajam itu, tapi dicampur dengan tanah. Lapisannya dicampur dengan tanah, kemudian dimasukkan lagi dan direkatkan lagi dengan menggunakan api. Sebetulnya pada saat sampai di rumahnya sempat tidak mengakui sih, tapi ketika kita tekan terus sudahlah diakui saja karena barang buktinya sudah identik dengan barang bukti yang sudah kita amankan sebelumnya. Akhirnya yang bersangkutan mengakui dan menerangkan semuanya bahwa bagaimana caranya memotong menggunakan apa itu, di situ ada alatnya semua dan ditunjukin oleh si. Jadi prosesnya ya, ketika setelah kita amankan, saya bersama anggota Resmob di TKP penangkapan, itu di sana sudah ada tim Inavis yang sudah kita disiapkan oleh Pak Satreskrim untuk mengidentifikasi barang bukti bahwa itu identik benar apa tidak. Nah setelah kita setelah dari TKP penangkapan sampai kita bawa ke rumah, kemudian tim Inavis bersama kami untuk mencocokkan bersama pelaku antara barang bukti yang kita temukan di rumah pelaku dengan barang bukti yang sebelumnya sudah kita amankan dan ternyata identik sekali. Di samping itu juga langsung diakui oleh pelaku bahwa itu memang bahan-bahan yang dipakai untuk mencampur kemasan wafer yang sudah dia buat. Jangan tubraskan gitu ke dalam terus sampai tutupkan lagi bagaimana?
sesuai informasi dari para tetangga itu memang si pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan. Namun demikian setelah kami tanya ke keluarganya, selama ini belum pernah diperiksakan ke psikiater maupun ke dokter jiwa. Jadi kalau dari informasi dari warga tersebut bahwa setiap malam si pelaku ini sering ngomel-ngomel sendiri, bahkan pernah ada yang ya itu tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa si pelaku ini pernah ngasih barang serupa berupa wafer itu ke tetangganya tersebut, tapi tidak dibuka pada saat itu. Kebetulan si pelaku ini setelah kita ungkap, setelah kita tangkap, kita ketahui bahwa dia 2 bersaudara, kebetulan belum sampai sekarang belum keluarga. Dan setelah kita tanyai juga ke si Mas Rudi itu yang adik iparnya itu, bahwa latar belakang si pelaku ini dulu si pelaku sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada saat waktu SMA itu. Terus pernah menjalani bertapa, katanya pernah bertapa di Malang atau di mana itu informasinya. Jadi semacam dia ini belajar ilmu, tapi ilmu apa saya juga nggak tahu. Ini informasi dari keluarga, sehingga mengakibatkan dia sampai sekarang ini seperti berhalusinasi gitu. Si pelaku ini mengakui dia melakukan ini untuk membalas dendam. Jadi si pelaku ini seperti berhalusinasi, Mas. Jadi dia merasa selama ini dia juga diberikan hal yang sama tapi berupa donat. Nah, donat ini dia rasa itu beracun gitu loh. Ya, jadi dia itu merasa bahwa selama ini dia diberikan, selalu dianterin makanan berupa donat, tapi donat itu beracun menurut asumsi dia, menurut anggapan dia, sehingga karena dia merasa mau diracun sama orang, dia berusaha untuk membalasnya dengan cara seperti itu. Di toko-toko umum, Pak, yang nyiapkan, yang harga. Jadi kan beli 1.000, toko-toko dari rumah warga. Ya di mana warga itu? Jalan Manggis. Iya, sekitar situ. Ke yang bengkel tuh, Pak, biasanya Pak. Bengkel itu. Depannya Tuntun. Depannya siapa? Tuntun terat tadi jalan Manggis pertigaan, Pak. Itu terus kan ada kecilan. Jadi juga selain untuk membalas itu juga supaya dia terhindar dari makanan yang beracun yang dikirim oleh orang lain itu loh. Jadi ya betul, mungkin ya semacam ritual dia juga sesuai dengan apa yang dia halusinasikan mungkin. Pertimbangannya memang salah satunya adalah keterangan dari keluarga. Namun dari keluarga sendiri sampai saat ini kita tanyakan ada rekam medisnya apa tidak, ternyata belum pernah diperiksakan ke dokter kejiwaan. Juga termasuk keterangan dari para tetangga bahwa si pelaku ini hampir setiap malam teriak-teriak, kemudian seperti ngomel-ngomel sendiri. Nah, ini dasar kita untuk mengambil langkah, kita periksakan ke dokter psikiater. Kalau dari keterangan yang bersangkutan, Mas, itu menurut kami lancar, ya. Apa yang kita tanyakan dia jawab dengan lancar gitu. Cuman ada kecurigaan bahwa apa yang dia sampaikan ini semacam halusinasi dia. Nah, itu juga kita sebagai dasar kita untuk didukung dengan keterangan keluarga maupun tetangganya ini, sehingga kita mengambil langkah untuk memeriksakan dia ke tim psikiater. Menurut keterangan dari dokter psikiater bahwa itu memerlukan observasi selama 3 hari, Mas, di rumah sakit. Jadi dia menginap di rumah sakit. Nah, jadi
dari mulai kejadian penangkapan itu sampai sekarang belum keluar ini hasil observasinya.